Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam belajar kali ini. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ana Triana, Ika Fitriani, Nova Anggreni, Yuyun, Adil Ahmad Fauzi, dan saya sendiri Sandi Ramadiansyah. Yang di sini kami akan memaparkan materi tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu penulisan kata. Penulisan kata terdiri dari dua kata, yaitu penulisan dan kata. Penulisan adalah proses cara pembuatan menulis atau menulis. Sedangkan kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Kemudian yang pertama ada juga bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contohnya seperti buku-buku, hati-hati, lauk pauk, sayur mayur, serba-serbi. 2. Gabungan kata. A. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majmuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya, 1. Duta besar, 2. Kambing hitam, 3. Orang tua, 4. Simpang 4, 5. Rumah sakit jiwa, meja tulis, persegi panjang, dan model linier. B. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak, istri pejabat, anak istri pejabat. Ibu, bapak kami, ibu bapak kami. Buku, sejarah baru, buku sejarah baru. Selanjutnya, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Misalnya, bertepuk tangan. Kedua, menganak sungai. Ketiga, garis bawahi. Keempat, sebar luaskan. Selanjutnya, D. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Misalnya, 1. Ada kalanya. 2. Apalagi. 3. Bagaimana. 4. Beasiswa. 5. Kacamata. 6. Peribahasa. 7. Belasungkawa. Bila mana. Matahari. Duka cita. Segitiga dan olahraga. Berikutnya ada suku kata. Yang pertama, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan. Pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, buah, niat, main, dan saat. Kemudian ada huruf diftong, ai, au, ei, dan oi tidak dipenggal. Misalnya, pandai, saudara, aula, survei. Kemudian ada jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan atau termasuk gabungan huruf konsonan yang terletak di antara dua huruf vokal. Pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan tersebut. Misalnya, bapak dengan lawan kenyang. Lalu ada jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan. Pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Misalnya, April, makhluk, mandi, sombong. Kemudian, jika di tengah kata dasar terdapat 3 huruf konsonan atau lebih, yang masing-masing melambangkan satu bunyi, penggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya, ultra, bentrok, infra, instrumen. Kemudian ada yang keempat, yaitu kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, yang pertama, di mana dia sekarang? Kain itu disimpan di dalam lemari. Dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan.
Mari kita berangkat ke kantor. Saya pergi ke sana mencarinya. Ia berasal dari Pulau Penyengat. Cincin itu terbuat dari emas. Baik, selanjutnya partikel. Partikel la, ka, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Pada kata bacalah terdapat partikel lah. Selanjutnya, apakah yang tersirat dalam surat itu? Pada kata apakah terdapat partikel kah, yakni apakah. Siapakah gerangan dia? Pada kata siapakah terdapat partikel kah. Selanjutnya, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Misalnya, adapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Jika kita hendak pulang tengah malam pun, kendaraan masih tersedia. Jangankan 2 kali, 1 kali pun engkau belum pernah berkunjung ke rumahku. Pada kalimat di atas terdapat kata partikel pun yang dimana terpisah. Catatan, partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung ditulis serangkai, yang dimana bila terdapat partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung ditulis serangkai. Selanjutnya kita akan membahas tentang singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya, Aha Nasution, atau yang dimaksud Abdul Haris Nasution. Dan selanjutnya, H. Hamid, atau Haji Hamid. MSI, atau yang dimaksud Magister Sains. SE, Sarjana Ekonomi. Sebelumnya kita sudah bahas singkatan dari nama orang maupun gelar. Selanjutnya, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Misalnya, HLM, atau yang dimaksud dengan halaman, DLL, dan lain-lain, DSB, dan sebagainya, DKK, dan kawan-kawan. Kata-kata di atas biasa digunakan dalam penyingkatan dalam sebuah pembuatan karya ilmiah, karya tulis, dan lain sebagainya. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat, masing-masing diikuti oleh tanda titik, misalnya AN atas nama, SD sampai dengan. Baik, selanjutnya akronim. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya seperti BIG, panjangan dari Badan Informasi Geospasial. Berarti B-nya huruf besar, I-nya huruf besar, dan G-nya pun huruf besar. Contoh lain seperti LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah, itu pun sama. L-nya pada kata lembaga itu L-nya menggunakan huruf kapital, I-nya huruf kapital, P-nya huruf kapital, dan I pada akhiran kata Indonesia pun menggunakan huruf kapital. Angka dan bilangan. Dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, seperti mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Nah, kata dari 3 kali ini ditulis menggunakan huruf. Itu hurufnya huruf T, I, G, A, 3. Terus yang kalinya ditulis menggunakan huruf juga, yaitu huruf K, huruf A, huruf L, dan huruf I. Adapun bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan kecuali jika dipakai secara berurutan, seperti dalam perincian. Misalnya, kendaraan yang dipesan untuk angkutan umum terdiri atas 50 bus, 100 minibus, dan 250 sedan. Nah, maka penulisan pada bilangan 50, 100, dan 250 itu ditulis menggunakan angka, yaitu 50 berarti angkanya 5 dan 0.
100 minibus, berarti 100-nya itu 100. Dan 250 sedan berarti 250-nya menggunakan angka 2, 5, dan 0. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf, misalnya 50 siswa teladan mendapatkan beasiswa dari pemerintah daerah. Nah, maka karena bilangannya ada di awal kalimat, maka ditulisnya dengan huruf seperti 50, berarti ditulisnya menggunakan huruf yaitu L-I-M-A, 50-nya P-U-L-U-H. Ditulis menggunakan huruf. Jadi, kalau misalnya bilangannya pada awal kalimat itu ditulis menggunakan huruf, tidak menggunakan angka. Seperti misalnya 50 siswa teladan mendapatkan beasiswa dari pemerintah daerah. 50-nya ditulis menggunakan angka seperti angka 5 dan angka 0. Jadi tidak seperti itu. Karena bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. 8. Kata ganti ku, kau, u, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, rumah itu telah kujual. Majalah ini boleh kau baca. Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Rumahnya sedang diperbaiki. 9. Kata sandang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Ibu itu menghadiahi sang suami kemeja batik. Sang adik mematuhi nasihat sang kakak. Simpulan. Dalam penulisan makalah ini, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah penulisan kata maupun kalimat yang tepat. Dengan penulisan kata yang tepat, maka pembaca tidak akan mengalami salah tafsir terhadap kata dasar yang telah diberi imbuhan dan isi dari tulisan tersebut dapat tersalurkan kepada pembaca, sehingga tujuan penulis dapat tersampaikan kepada pembaca. Terima kasih.